Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya, dan jangan lupa untuk selalu belajar dengan giat dan semangat. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peran penting seorang ulama dalam mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya dengan bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, lahirnya Nahdlatul Ulama atau NU tentunya sangat erat kaitannya dengan keberadaan para ulama. Maka dari itu, pembahasan mengenai para ulama juga dirasa penting dalam mengenalkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah secara lebih luas. Pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan belajar tentang arti ulama dan kriterianya. Yang selanjutnya, kita juga akan belajar tentang peran penting seorang ulama dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Kita mulai ya. Yang pertama, arti ulama. Anak-anak, secara lughawi, ulama merupakan bentuk jamak dari kata alim, yakni orang-orang yang berpengetahuan, ilmuwan, ataupun saintis. Dalam pengertian warga Nahdliyin, kata ulama memiliki arti yakni sebagai ahli ilmu pengetahuan agama Islam, sekaligus sebagai tokoh dan pemimpin keagamaan. Sedang di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ulama adalah mereka yang menguasai segala bidang ilmu, tidak terbatas ilmu agama, dan ilmunya menjadikan mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kemudian di sini ibu juga akan memaparkan beberapa syarat seseorang hingga bisa disebut sebagai ulama. Paling tidak harus memenuhi 5 kriteria. Kriteria yang pertama, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, memiliki akhlak mulia dan sifat-sifat utama yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat zuhud, qanaah, amanah, dan sifat-sifat mulia lainnya. Yang keempat, berjuang untuk kemaslahatan umat, peka terhadap kepentingan umum, dan juga mengabdikan seluruh ilmunya untuk meningkatkan agama Allah. Kriteria yang terakhir ialah mampu menjadi teladan dan contoh bagi umat manusia dalam bertutur kata dan juga dalam bertingkah laku. Ulama selain mempunyai karakter yang melekat di atas, ulama juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya. Sebagaimana yang telah dituturkan Syekh Muhammad Ibnu Ajibah bahwa ulama dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan alim, tingkatan abid, dan juga tingkatan arif. Yang pertama, tingkatan alim. Tingkatan alim yakni orang yang mewarisi ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ilmu maupun pengajarannya dilakukan secara ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas, maka sama sekali tidak dapat disebut sebagai pewaris Nabi. Yang kedua, tingkatan abid. Tingkatan abid yakni orang yang mewarisi perbuatan Nabi, seperti mengamalkan sholat, puasa, perjuangan, dan mujahadah sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Tingkatan yang ketiga, tingkatan arif. Tingkatan arif yaitu orang yang mewarisi ilmu dan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditambah dengan pewarisan akhlak yang sesuai dengan sikap batin seperti zuhud, qanaah, tawakal, amanah, jujur,
dan sabar. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang peran penting seorang ulama dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Anak-anak, ulama mempunyai peran penting yang cukup di masyarakat dan negara. Karena ulama merupakan institusi yang meneruskan perjuangan Nabi SAW. Dan juga karena seorang ulama ataupun kiai merupakan figur yang paling penting dari suatu masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan lingkungan masyarakat salah satunya tergantung pada kemampuan seorang ulama atau kiai sebagai agen kemajuan pembangunan dan perubahan sosial keagamaan. Yang pertama, peran penting ulama dalam bidang keagamaan. Di sini, para ulama menjalankan amanah tafakuh fiddin, yang kemudian melahirkan berbagai keilmuan murni Islam seperti tauhid, fikih, tasawuf, tafsir, nahwu, hingga ilmu-ilmu alam seperti astronomi, falak, kedokteran, seni, dan sebagainya. Semua itu perlu dipelajari dan diperkenalkan kembali dalam bahasa ilmu pengetahuan modern, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip aswaja seperti tasamuf, tawazun, tawasud, dan iktidal. Semua itu juga harus dirasakan oleh masyarakat di segala aspek kehidupan, dan orientasinya adalah untuk mencapai kesolehan sosial. Selanjutnya, peran penting ulama dalam bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Anak-anak, dukungan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI sebagai pilar bangsa merupakan wujud nyata dari rasa cinta tanah air. Dan Nabi pun telah menegaskan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman, yang biasa kita kenal dengan hubbul watan minal iman. Kemudian, peran ulama NU pada paksa kemerdekaan mencetuskan tri-uhwah sebagai prinsip dasar silaturahim untuk memperkuat uhwah Islamiyah dan watoniyah. 3 tri-uhwah Islamiyah tersebut adalah: yang pertama, uhwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, uhwah watoniyah atau persaudaraan kebangsaan, uhwah basyariah atau persaudaraan kemanusiaan. Yang terakhir yaitu peran penting ulama dalam bidang ekonomi. Anak-anak, bidang ekonomi juga menjadi perhatian ulama loh, karena NU sendiri lahir dari Nahdlatul Tujjar atau gerakan dengan santri. Begitu pentingnya sektor ini, maka pembangunan ekonomi mesti berjalan di atas moral ekonomi yang ada, sehingga para ulama pun merumuskan prinsip pembangunan ekonomi yang lebih dikenal dengan mabadi'u khairi ummah atau prinsip pembangunan masyarakat. Nah, mabadi'u khairi ummah ada 6. Yang pertama ada asidiku atau kejujuran. Yang kedua al-amanah wal wafa bil ahdi atau tanggung jawab dan menepati janji. At-ta'awun atau tolong menolong, al-adalah atau keadilan, dan yang keenam adalah al-istiqomah atau konsisten dan teliti. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya apa itu arti ulama dan kriterianya, dan juga peran penting seorang ulama dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan juga kenegaraan. Kiranya cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rutin cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan juga yang lebih penting untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.